Assalamualaikum semuanya. Fuyung Hai Mini. Ini tuh kelihatannya resepnya ribet ya teman-teman ya. Setelah aku recook, ini tuh resepnya simple dan rasa asam manisnya tuh bener-bener enak banget. Buat teman-teman yang suka sama Fuyung Hai atau ngikutin Fuyung Hai viral kemarin, yuk langsung aja kita recook. Seribet apa sih masak Fuyung Hai itu? Kok bisa harganya menyentuh sampai puluhan ribu? Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ditonton sampai habis. Buat kalian yang penasaran sama pemenang giveaway yang aku buat kemarin, kalian bisa langsung aja cek di sini. Selamat buat yang menang. Langsung aja di langkah pertama kita siapin bahan-bahan sausnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin 2 siung bawang putih. Ini aku bakalan geprek terus aku cincang. Kalau teman-teman punya chopper mini boleh banget dipakai choppernya. Cuman karena aku nggak ada, jadi kita cincang manual aja ya teman-teman ya. Ini nyincangnya gampang banget, kalian bisa lihat sendiri ya. Tinggal sepertinya aja udah halus. Lanjut kita siapin bawang bombay. Di sini untuk bawang bombaynya aku pakai setengah aja ya teman-teman ya. Aku tuh kadang kalau masak mau pakai bawang bombay itu lumayan ya, ternyata harga bombay. Kalau teman-teman nggak mau bombay atau bawang bombay kayak gini boleh di skip ya. Tapi kalau cuman pengen ada hiasannya gitu seperti yang aku punya, boleh pakai seperempat aja buat meminimalis modalnya. Ini aku bakalan iris seperti di video, kalian bisa lihat sendiri. Aku potongnya kurang lebih seperti ini aja. Kalau udah, kita langsung aja siap masak. Di sini aku udah siapin penggorengan. Aku bakalan masukin minyak secukupnya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Setelah itu kita tumis bawang merah sama bawang bombaynya kayak gini ya. Kita tumis sampai harumnya tuh kayak keluar gitu loh teman-teman. Kita tumis seperti biasa aja. Untuk apinya pakai api sedang ya, biar dia tuh nggak cepet gosong. Ini kalau teman-teman pengen saus Fuyung Hai-nya tuh ada pedes-pedesnya boleh dikasih cabai, cuman karena aku nggak mau ada pedes-pedesnya, jadi di sini aku langsung aja masukin 100 gram saus tomat. Dan ini aku mix pakai air. Untuk air yang aku pakai totalnya 300 ml, tapi aku sisain sedikit buat ngelarutin maizena ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau dimasukin air saus tomatnya nggak ada yang kesisa di mangkok. Jadi itu cara aku ya teman-teman ya. Kalau kalian mau masukin langsung juga boleh, dipakein air dulu terus dimasukin seperti yang aku tadi juga boleh. Selanjutnya di sini untuk perasannya aku ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh roiko. Ini aku pakai roiko ayam. Terus di sini aku ada ladoku atau merica bubuk. Untuk merica bubuknya pakai seujung sendok teh aja, kurang lebih segini. Terus aku ada mecin setengah sendok teh ya. Lanjut di sini aku ada larutan asam cuka. Ini kalau teman-teman nanya harus apa enggak, kalau saus tomat kalian asam ini nggak perlu dipakai ya teman-teman ya. Kalau kurang asam ya boleh ditambahin cuka, ini kurang lebih setengah sendok makan aja. Terus lanjut di sini ada kecap asin homemade aku yang aku buat kemarin. Ini pakainya kurang lebih 1 sendok makan. Ini kenapa bisa awet, aku masukin kulkas ya teman-teman ya, jadi sampai sekarang dia masih awet. Lanjut di sini aku ada kecap manis. Untuk kecap manisnya sama aku pakai 1 sendok makan aja. Kalau teman-teman masak suka pakai gula, ini boleh banget dipakein gula ya. Cuman karena aku tuh setiap masak gak terbiasa pakai gula, jadi suka keskip gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masaknya pakai gula, boleh banget ditambahin 1 sendok teh. Ini setelah itu kita aduk. Setelah diaduk jangan lupa koreksi rasa. Kalau menurut kalian rasanya udah pas, kita siapin tepung maizena buat pengentalnya ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin 1 sendok makan tepung maizena. Aku bakalan larutin pakai sisa air yang aku sisihkan tadi. Ini kita larutin aja kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat di video ya. Kalau maizenanya udah larut, kita langsung aja masukin. Kita aduk kembali sampai adonannya tuh mendidih. Ini kalau teman-teman mau koreksi rasa lagi boleh ya, soalnya kan kita tambahin air agak banyak kan tadi ya. Di sini kalau mau dikoreksi rasa lagi boleh. Kalau menurut kalian udah pas, kita langsung aja matiin kompornya. Kita buat Fuyung Hai-nya atau kita buat telurnya. Di sini aku udah siapin 2 siung bawang putih. Aku bakalan geprek cincang lagi seperti yang tadi.
Ini kalau teman-teman butuh rekomendasi pisau set seperti yang aku punya, harga cuma 80 ribuan aja dapat 7 set. Kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya teman-teman ya. Ini tuh harga 80 ribu udah dapat gunting, pisaunya 3, ada kupasan buah, telenan sama rak pisaunya sekalian. Jadi ini benar-benar kayak all in one gitu loh pisaunya. Terus di sini aku udah siapin 1 lembar daun pre. Ini untuk prenya yang putih-putih ini tuh aku potong dulu ya teman-teman ya, kayak gini ya. Terus aku iris tipis seperti ini. Kalau mau diganti daun bawang boleh, jadi nggak harus daun pre seperti yang aku punya. Ini sama juga daunnya kita potong-potong tipis. Ini selesai dipotong-potong, kita sisihin ya. Kita lanjut siapin sayurannya. Di sini aku ada 1 buah wortel. Untuk wortel yang aku pakai 1 buah aja. Kalian bisa lihat sendiri ukurannya juga nggak terlalu besar. Dan untuk potongan wortelnya aku bakalan potong memanjang. Kalau teman-teman penasaran sama cara potong aku, kalian bisa langsung aja lihat dan perhatiin di video ya teman-teman ya. Aku cara potongnya kurang lebih seperti itu aja. Ini kalau udah selesai wortelnya, kita lanjut aja siapin sosis. Sebenarnya di sini untuk sosisnya ini bisa divariasikan ya teman-teman ya. Bisa pakai ayam, pakai udang. Cuman kebetulan di sini tuh aku adanya sosis, jadi aku pakai sosis aja. Kalau teman-teman mau jualan Fuyung Hai 65.000 gitu kan, bisa diganti variasinya tuh udang ya teman-teman ya, atau isian yang lebih premium lagi. Karena di sini tuh aku pengen jualan Fuyung Hai mini harga cuma 3.000 sampai 5.000. Jadi ini aku isiannya pakai sosis aja. Lanjut untuk sayuran selanjutnya, di sini aku ada sayur kol. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Untuk sayur kolnya aku pakai itu kurang lebih 1/8 kol gitu loh teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya aku beli sayur sop harga 2.500. Sayur kolnya tuh udah segede itu, isinya udah dapat wortel, kentang, masih dapat daun bawang plus seledri. Jadi ini terhitung murah banget ya teman-teman ya untuk kol yang aku pakai ini ya. Dan ini sayur kolnya udah selesai aku iris tipis-tipis seperti ini. Ini kenapa aku jadiin satu seperti ini teman-teman, hemat tempat. Kalau dipisah-pisah kan cucian kotornya jadi lebih banyak kan. Jadi biar nggak cuciannya banyak, ini kita langsung aja siapin ya. Di sini aku ada baskom. Aku bakalan kocok dulu telurnya teman-teman. Di sini aku beli telur setengah kilo, harga 14.000, isinya sekitaran 9 ya. Tapi di sini aku bakalan pakai 4 buah aja ya. Untuk ukurannya lumayan kecil-kecil sih ini telurnya, tapi nggak masalah banget. Kita langsung aja masukin seperti ini. Kalau mau ditambahin telurnya boleh, tapi menurut aku 4 ini aja udah cukup. Kita kocok sampai dia tuh benar-benar tercampur. Kalau udah tercampur kita kasih perasa ya. Di sini aku ada setengah sendok teh garam. Terus di sini aku ada merica. Kayaknya telur kalau merica di skip tuh kayak kurang enak nggak sih? Ini pakai setengah sendok teh ya. Lanjut di sini ada roiko. Untuk roikonya aku pakai sisa buat saus tadi ya teman-teman ya. Jadi satu bungkus ini kan isinya 2 sendok teh. Jadi masing-masing resep ini tuh aku pakai setengah bungkus gitu loh. Dan jangan lupa micin setengah sendok teh juga. Ini setelah perasa semuanya masuk, kita langsung aja kocok lagi sampai tercampur. Kalau perasanya juga udah tercampur, kita langsung aja masukin sayuran yang udah kita siapin tadi itu. Kalau pakai caraku kayak gini lebih hemat tempat ya teman-teman ya. Langsung aja dicemplung kelar deh. Cuciannya cuma telenan aja. Ini yang terakhir banget, aku bakalan tambahin tepung terigu. Ini kurang lebih untuk tepung terigu yang aku pakai sekitar 4 sendok makan ya. Kalian bisa lihat di video, aku pakainya kurang lebih segitu aja. Dibilang munjung ya munjung sih, tapi yang terakhir ini nggak munjung karena kehabisan tepung terigu. Kalau tepung terigunya udah masuk, kita langsung aja aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Kalau udah tercampur, kita langsung aja siap masak. Sebenarnya kalau mau langsung digoreng tanpa dicetakin mini-mini, ini tuh juga enak banget teman-teman. Cuman karena di sini aku pengen ide bisnis gitu kan, Fuyung Hai mini, jadi aku bakalan cetaknya tuh pakai cetakan martabak gitu loh. Ini dia cetakan martabak yang aku pakai. Aku bakalan kasih minyak secukupnya aja, agak banyak ya teman-teman ya, biar bener-bener kayak
tenggelam gitu loh ngegorengnya. Dan kita langsung aja cetak-cetak kurang lebih seperti ini aja. Ini untuk satu cetakannya aku kasih 1 centong sup ya, jadi biar takarannya nanti atau ukurannya sama semua seperti ini. Ini tuh biasanya aku ngebagiin resep pakai cetakan ini tuh kan biasanya makanan manis-manis ya, kayak martabak apalah, kue pancong kemarin, brownies lumer, biasanya pakai ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli ini cetakan martabak ini tuh bener-bener rekomen banget karena banyak banget gitu loh fungsinya, dan sampai sekarang pun dia tuh anti lengketnya masih oke banget ya. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi cetakan seperti ini, kalian bisa lihat di deskripsi, aku bakalan kasih rekomendasinya. Jadi langsung aja dicek sekarang juga. Ini kalau menurut kalian Fuyung Hai-nya udah lumayan kering bawahnya, jangan lupa dibalik-balik ya biar dia tuh matangnya merata. Sebenarnya kalau teman-teman nggak punya cetakan kayak gini, pakai panci biasa aja juga nggak apa-apa dicetakin 1 centong sup. Tapi ya kelamaan gak sih teman-teman? Jadi kalau teman-teman mau jualan nih, masih pilih-pilih mau jualan apa, mending beli ini teman-teman. Ini tuh fungsinya banyak banget, bisa dijadiin maklor, bisa makanan manis kayak kue-kuean atau jajanan seperti ini. Ini benar-benar cetakan multifungsi banget. Ini kalau udah selesai kita langsung aja angkat dan tiriskan, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini aku balik kayak gini biar minyaknya nggak ngendap di situ. Dan kalau udah selesai kita langsung aja bungkus-bungkus pakai mika ini. Ini mikanya sengaja aku pakein agak gede ya biar sausnya itu nggak luber kemana-mana. Untuk satu resep yang aku buat ini jadinya sekitaran 12 piece. Modalnya cuma 22.500, jadi 12 piece. Kalau dihitung satu resep itu nggak sampai 2000 ya. Per porsi tuh nggak sampai 2000, dan ini tuh cocok banget dijual 3000 sampai 4000. Menurut aku 3500 itu udah untung banget ya, apalagi kalau dijual di sekolah-sekolahan gitu. Lanjut untuk sausnya ini aku bakalan siramin aja di atasnya seperti ini aja. Tuh ini tuh siramannya bener-bener kayak melimpah ruah banget gak sih? Kalau teman-teman nanya ini rasanya gimana, ini tuh rasanya asam manis gitu gak sih? Enak lah pokoknya, khas banget sama Fuyung Hai. Walaupun harganya cuma 3000 sampai 4000, sausnya ini nggak kaleng-kaleng, bener-bener kayak saus Fuyung Hai banget tuh kayak gini. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain ya teman-teman ya. Aku tuh penasaran sama Fuyung Hai ini tuh gara-gara yang viral-viral kemarin itu loh teman-teman. Kayak seenak apa sih Fuyung Hai harganya sampai segitu, dan ternyata setelah aku cobain, Masya Allah ini tuh enak ternyata teman-teman ya. Menurut aku sih tergantung ya, kita mau jualan produk atau jualan resep. Mungkin kalau dijual harga 65.000 tuh kayak jualan resep nggak sih? Mungkin ada resep rahasianya di situ jadi harganya lumayan mahal. Tapi kalau dijual harga segitu, kalau aku sendiri tergantung. Aku nggak mau ngejas mahal atau murahnya, tapi kalau kalian mau jualan lebih premium, isiannya di premiumin aja gitu. Thank you buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis.